Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan mengulas dan membahas materi tentang hukum tata negara, yaitu tentang lembaga-lembaga independen di negara. Baik, di sini saya hanya mewakili untuk mengisi suara. Kami terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Dila Suci Kurnia, yang kedua Halimah, yang ketiga Jumalim, yang keempat Sonia Nur Azima, dan yang kelima yaitu Syifa Wiyanda Firly. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian lembaga independen. Lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan pusat tetapi bekerja secara independen. Nah, lembaga-lembaga negara independen di Indonesia, yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Pasangan Usaha (KPPU), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Pendidikan, selanjutnya Dewan Pers, selanjutnya itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan yang selanjutnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, yang selanjutnya yaitu Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, dan yang terakhir adalah Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Baik, di sini namun saya akan menjelaskan sedikit itu tentang lembaga-lembaga independen dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu ada Bank Indonesia, yang kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang ketiga ada Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang keempat Kepolisian Negara (Polri), dan yang kelima yaitu Komnas HAM. Itu adalah lembaga-lembaga independen dalam Undang-Undang Dasar. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah hak sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjadi stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Yang selanjutnya ada tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Yang pertama itu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir itu mengatur dan mengawasi bank. Itu tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diatur dalam pasal nomor 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2003. Baik, yang selanjutnya itu tugas dan wewenang KPU. Yang pertama itu menetapkan organisasi dan tata cara pemilu. Yang kedua, mengkoordinasikan atau menyelenggarakan dan mengendalikan pemilu. Yang ketiga yaitu menetapkan peserta pemilu. Dan keempat, menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi. Dan kelima, menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara. Yang selanjutnya itu menetapkan hasil dan mengumumkan calon terpilih. Yang selanjutnya melakukan evaluasi dan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur
dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu tugas dan wewenang KPU. Dan yang selanjutnya itu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk Angkatan Bersenjata dan Negara Indonesia. Padahal dibentuk lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia, sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. TNI memiliki tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi. Yang selanjutnya itu Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk Angkatan Bersenjata dan Negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga itu bernama Tentara Keamanan Rakyat. Baik, yang selanjutnya yaitu Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu tugas dan kewenangan Komnas HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tugas dan wewenang Komnas HAM. Berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jumlah tugas dan wewenang Komnas HAM terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dalam bidang pengkajian dan penelitian, yang kedua dalam bidang penyuluhan, yang ketiga dalam bidang pemantauan, dan yang terakhir yaitu dalam bidang mediasi. Baik, mungkin hanya itu materi dari kami. Mungkin ada atau penjelasan kami yang kurang jelas, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau materi kami yang kurang berkenaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kekurangan datang dari kelompok kami pribadi. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.